Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS analisis perancangan teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Hoiria Esko Bimkom. Di sini kami mengambil studi kasus perusahaan Rokok Cahaya Pro Pamekasan. Dan ini nama tim kami. Yang pertama Makruhah dengan saya sendiri, kedua Putri Rizka Diana, dan ketiga Khairul Masin. Latar belakang pengambilan kasus perusahaan rokok. Perusahaan rokok PR Cahaya Pro yang berlokasi di Pamekasan, Madura merupakan salah satu perusahaan rokok terkemuka di Madura dengan sejarah panjang dalam industri tembakau. Studi kasus ini diambil untuk menganalisis secara mendalam proses bisnis yang diterapkan oleh perusahaan, sistem yang digunakan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Perusahaan ini telah lama dikenal sebagai produsen rokok yang memiliki kualitas tinggi dan telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun demikian, dengan perkembangan teknologi dan perusahaan dinamika pasar, perusahaan menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif dan efisien dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek bisnis dan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Analisis ini akan mencakup berbagai elemen, mulai dari rantai pasokan, proses produksi, hingga distribusi produk. Selain itu, sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan juga akan dievaluasi untuk menentukan apakah ada potensi untuk peningkatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses bisnis dan teknologi yang ada, melalui studi kasus ini diharapkan dapat diidentifikasi area kunci yang memerlukan perbaikan serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari analisis ini akan memberikan rekomendasi yang berharga bagi perusahaan PR Cahaya Pro Pamekasan untuk mengoptimalkan proses bisnisnya, meningkatkan produktivitas, serta menjaga posisinya sebagai pemimpin di industri rokok. Dengan demikian, perusahaan dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan tangguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Di dalam proses bisnis ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua produksi, yang ketiga penjualan dan distribusi, yang keempat manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu SDM. Di dalam pembelian bahan baku, pemasok mengirimkan bahan baku berupa tembakau, kertas, dan filter ke gudang garam. Sebelum diterima, bahan baku yang telah dikirimkan ini harus diperiksa kualitasnya terlebih dahulu. Setelah itu, data pembeliannya akan dicatat dalam sistem investasi. Untuk produksi, sebelumnya saya mohon maaf karena di sini mungkin ada kesalahan dalam pengeditan. Yang lebih tepatnya produksi ini pemasok dalam produksi ini pemasok bahan baku yang sudah diterima kemudian diproses di pabrik. Selanjutnya, proses produksi meliputi pencampuran tembakau, pembuatan rokok, dan pengempakan dan pelabelan. Terus, setiap tahap produksi dicatat dalam sistem produksi. Pada tahap yang ketiga yaitu penjualan dan distribusi. Rokok yang sudah diproduksi disimpan di gudang jadi, dan pesanan dari distributor atau pengecer dicatat dalam sistem penjualan. Selanjutnya, pengiriman produk dilakukan sesuai dengan pesanan. Tahap yang keempat yaitu manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan, rokok yang sudah diproduksi
disimpan di gudang jadi. Terus pengolahan terhadap transaksi keuangan termasuk pembayaran pemasok, penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pencatatan pengeluaran operasional, serta laporan keuangan bulanan dan tahunan dihasilkan dari sistem akuntansi. Yang terakhir yaitu SDM atau sumber daya manusia. Di sini dalam sumber daya manusia atau kita sebut dengan SDM, pengelolaan data karyawan termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengajian. Sistem SDM juga mencatat performa dan kehadiran karyawan. Kita lanjut pada desain sistem menggunakan use case diagram. Di dalam use case diagram di sini ada 5 aktor. Yang pertama pemasok, yang kedua produsen, yang ketiga distributor, yang keempat pelanggan, yang terakhir yaitu pemerintah. Di sini pemasok menyediakan bahan baku, artinya pemasok memberikan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi rokok. Produsen di sini ada menerima bahan baku, memproduksi rokok, membayar pajak. Yang dimaksud dengan menerima bahan baku, sistem penerimaan bahan baku dari perokok pemasok untuk digunakan dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan produksi rokok, produsen menggunakan bahan baku yang diterima untuk memproduksi rokok. Membayar pajak ini maksudnya produsen membayar pajak yang terkait dengan produksi rokok. Yang ketiga ada distributor. Dalam distributor ini ada mendistribusi produk, membayar pajak, dan menerima produk. Mendistribusi produk artinya produsen mendistribusikan rokok yang telah diproduksi ke distributor. Jadi maksud membayar pajak ini sama dengan yang produsen tadi, yaitu distributor membayar pajak yang terkait dengan distribusi rokok. Yang ketiga yaitu menerima produk, artinya distributor menerima rokok dari produsen untuk didistribusikan yang lebih lanjut. Yang keempat ada pelanggan. Pelanggan yaitu bisa melihat harga rokok dan dapat membeli rokok. Maksudnya melihat harga rokok adalah pelanggan dapat melihat harga rokok yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua yaitu membeli rokok. Jelas pelanggan dapat membeli rokok dari distributor. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah ini adalah mengatur regulasi yang terkait dengan produksi dan distributor rokok. Selanjutnya ada desain menggunakan data flow diagram. Perusahaan rokok Cahaya Pro Pamekasan. Di sini ada pembelian bahan baku, produksi, sistem produksi ini proses produksi dan penjualan dan distribusi. Penjualan distribusi ini ke gudang jadi dan sistem dan pemesanan. Setelah ini masuk ke manajemen keuangan, terjadi transaksi keuangan dan sistem akuntansi mengeluarkan. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan kelanjutan dari pembahasan tadi, yaitu di bagian input dan output. Yang pertama dari pendaftaran pemasok. Di bagian input formulir pendaftaran pemasok di sini ada 4 inputan. Yang pertama yaitu nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan email. Dan di bagian output konfirmasi pendaftaran masuk di sini ada 3 output. Yang pertama yaitu nama pemasok, ID pemasok, terus status apakah sudah terdaftar atau gagal. Selanjutnya di bagian input output manajemen bahan baku. Di bagian input formulir penerimaan bahan baku di sini ada 4 input, ID pemasok, terus bahan baku, jumlah, dan penerimaan. Maksudnya di bagian tanggal penerimaan bahan bakunya itu masuk pada tanggal apa gitu.
tanggal berapa maksudnya. Dan di bagian ID pemasok ini harus orang yang sudah mendaftar sebagai pemasok, maka bisa memasukkan bahan baku. Selanjutnya di bagian output, laporan penerimaan bahan baku. Di sini ada 5 output, yaitu nama pemasok, bahan baku, jumlah, penerimaan, maksudnya di tanggalnya, terus status apakah sudah diterima atau ditolak. Selanjutnya yang terakhir di input output bagian penjualan. Di bagian input penjualan, formulir penjualan, di sini ada beberapa input. Yang pertama ID produk, nama produk, terus jumlah, harga, tanggal, yang terakhir nama pembeli. Dan di bagian output penjualan, di sini ada nama pembeli, ID produk, nama produk, jumlah, harga, total harga, dan tanggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.